Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, ini tergantung pada teman-teman, kapan teman-teman mengakses video pembelajaran ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai etika jurnalistik. Nah, sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Nah, ini sebelum kita belajar mengenai etika, kita akan lihat dulu. Nah, ini mungkin kita terbiasa melihat hal ini, terutama di luar negeri. Nah, ini bagaimana Lady Di atau Putri Diana selalu dibuntuti oleh paparazzi, kemanapun dia berada. Nah, tindakan seperti ini, apakah diperkenankan atau tidak, karena ini sudah memanjat dan memasuki wilayah pribadi. Lalu ini juga, nah ini kita kerap melihat di media sosial bagaimana orang mengambil dengan tiba-tiba tanpa persetujuan dari yang diambil gambarnya. Dia mengambil secara diam-diam dan kita tidak tahu mereka merekam apa saja dan kemudian dipublikasikan di media sosial. Nah, apakah itu diperbolehkan? Maka sebelum itu kita bahas dulu mengenai etika jurnalistik. Jadi jadi memang amandemen pertama Amerika itu menggaransi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jadi pemerintah hanya dapat mencegah publikasi berita dalam hal ini yang mengancam keamanan nasional. Di luar dari itu, pers diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, contohnya misalnya di Antara sendiri. Nah, pemberitaan mengenai kondisi real alutsista di Indonesia misalnya yang lemah itu pasti tidak ditayangkan oleh Antara karena ini menyangkut pertahanan negara. Nah, meski kebebasan pers itu juga, terus juga kita memiliki kode etik jurnalistik, tapi itu tidak menjadi syarat utama menjadi jurnalis. Ini membedakan antara kalian mahasiswa jurnalistik dengan jurnalis yang tidak memiliki background jurnalistik. Nah, hasil survei yang dilakukan Gallup pada 2007 tentang media. Nah, ini Gallup itu melakukan survei antara 1986 hingga 2006. Nah, diketahui hanya 9% orang Amerika yang percaya bahwa media massa itu sepenuhnya akurat dan adil. 38% diantaranya menyebutkan mereka memiliki banyak atau cukup kepercayaan pada media. Nah, ini turun drastis dibandingkan pada 1976. Nah, kalau kita lihat tahun 76 itu sebanyak 72% orang Amerika mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan pada media. Jadi kondisi ini terus menurun pada 2007 menjadi 53%. Nah, ini kondisi sekarang juga tidak lebih baik. Jadi di tahun ini, tahun 2021 di Amerika, tingkat kepercayaan publik pada media itu hanya tersisa 36%. Jadi titik terendah dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. Jika sebelumnya 41%, 45%, 40%, nah sekarang tersisa hanya 36%. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan di luar negeri, meskipun tingkatnya itu masih di atas Amerika. Nah, ini karena Dewan Pers sendiri mengatakan bahwa sumber informasi tidak lagi semata-mata pada media massa, tapi sekarang sudah terdiversifikasi
Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada TV, ada Twitter, koran, dan juga YouTube. Nah, ini juga menyebabkan karena runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap media, ini juga menyebabkan banyak ada sebagian besar media, terutama media cetak yang sulit untuk bertahan hidup. Karena mereka, masyarakat itu sekarang lebih memilih media sosial. Jadi sekarang itu pemberitaan tuh lebih terpersonalisasi. Jadi lebih personal. Jadi istilahnya kalau kita ngelihat Google, kita searching, kita mencari berita, misalnya hari ini ada pernikahan Jedar dan Vincent, maka yang akan keluar itu di berikutnya juga di iklan kita ataupun di browser kita adalah mengenai Jedar dan juga Vincent, atau juga tentang pernikahan. Nah, hasil kajian dari American Society of Newspaper Editor itu menyebutkan bahwa publik dan pers setuju bahwa jurnalis membuat terlalu banyak kesalahan faktual dan kesalahan ejaan atau tata bahasa. Jadi kesalahan-kesalahan itu merusak kepercayaan publik terhadap surat kabar. Dan publik juga percaya bahwa surat kabar tidak secara konsisten menunjukkan rasa hormat dan juga pengetahuan dari pembaca dan juga komunitas mereka. Nah, publik juga percaya bahwa sudut pandang jurnalis pada pemberitaan dan bias itu mempengaruhi berita apa yang diliput dan bagaimana cara meliputnya. Jadi publik merasa bahwa media tidak lagi independen, melainkan lebih tergantung pada pemasang iklan dan orang-orang yang memiliki posisi berkuasa mengatur pers untuk memastikan sesuai dengan sudut pandang yang disajikan. Jadi kan berita itu adalah suatu hal yang dikonstruksikan oleh jurnalis yang berdasarkan sudut pandang dari jurnalis itu sendiri. Nah, jadi publik itu merasa bahwa jurnalis itu tidak lagi independen, tapi tergantung pada pemasang iklan, pada owner. Contohnya seperti ini, Metro TV itu kan punyanya Surya Paloh. Pasti pemberitaannya pro pada Jokowi. Begitu juga misalnya, itu kan TV One yang punya Abu Rizal Bakri. Nah, itu pasti pemberitaan soal Lapindo tidak akan dilakukan secara fair, secara adil gitu. Nah, hal-hal itu semua yang menyebabkan media trust atau kepercayaan masyarakat pada media itu semakin berkurang. Nah, ini kita lihat bagaimana Prof. Charles Self dari Oklahoma University mengatakan bahwa media itu sekarang tidak sensitif, arogan, dan umumnya jurnalis itu memiliki kelakuan yang buruk. Juga pemberitaan tidak akurat, tidak lengkap, atau gambarkan lemahnya kemampuan reportase. Jadi berita-berita yang disajikan, artikel yang disajikan itu hanya kulitnya aja, tidak mendalam. Sementara masyarakat itu atau khalayak itu pengen supaya laporan yang disajikan itu mendalam, lengkap, dan selesai gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Lalu kemudian faktor lainnya adalah ketidaksetujuan terhadap jenis berita yang ditulis wartawan dan penilaian berita mereka secara keseluruhan. Ketidaksetujuan atas fokus berita dalam kehidupan pembaca, apakah yang paling penting dari fokus berita itu menjelaskan fakta atau melaporkan dari semua sisi secara adil? Nah, ini masyarakat belum sepakat nih akan hal ini. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media menjadi menurun dari tahun ke tahun. Nah, ini contoh bagaimana kasus kekerasan terhadap wartawan, tapi juga dipicu oleh
Tapi juga ini bagaimana kekerasan terhadap wartawan juga dipicu oleh kelakuan buruk oleh wartawan itu sendiri. Jadi misalnya, jadi itu waktu itu pemret salah satu jurnalis media online di Medan itu tewas ditembak OTK atau orang tidak dikenal. Nah, diketahui pemret itu wartawan bernama Mara Salem Harahap itu dia meminta jatah 12 juta per bulan pada klub malam. Caranya dengan dia meminta tiap hari 2 butir ekstasi. Lalu sebelum meninggal, Mendiang juga melaporkan tentang peredaran narkoba di tempat tersebut, sehingga klub malam tersebut tidak bisa beroperasi. Nah, tidak hanya di Indonesia, di di Amerika Serikat, perilaku buruk jurnalis itu juga sempat terjadi. Misalnya dalam periode 1850 hingga 1950, nah itu masih ditemukan banyak wartawan yang meminta tiket gratis, makanan gratis, alkohol gratis, dan lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita lihat juga kita mungkin teman-teman udah akrab dengan istilah wartawan bodrek. Jadi wartawan bodrek itu diberi nama bodrek karena pada saat itu, ada waktu dulu itu ada iklan bodrek yang ada rombongan yang ramai gitu. Nah, wartawan bodrek ini sebenarnya bukan wartawan, dia lebih pada dia hanya meminta uang pada narasumber. Nah, dia sekerombolan dan tak jarang itu menindas supaya mereka diberi uang. Nah, ini semua salah satu juga yang menyebabkan kredibilitas terhadap media, terhadap jurnalis makin menurun, terutama di Indonesia. Nah, itu bahwa kredibilitas jurnalisme itu berkaitan langsung dengan persepsi bahwa jurnalis itu adalah orang yang etis. Jadi etika merupakan studi mengenai perilaku jurnalistik, khususnya baik dan benar suatu jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Nah, ini melibatkan definisi mengenai nilai individu, organisasi, profesi, dan masyarakat, dan menggunakan nilai itu sebagai basis perilaku manusia. Jadi etika ini berkaitan dengan kewajiban jurnalistik, kewajiban jurnalis pada diri sendiri, pada organisasi media, dan juga masyarakat. Nah, sebenarnya masalah etika ini sudah terjadi sejak lama. Misalnya pada 2004 CBS News itu gagal menampilkan dokumen asli yang digunakan pada laporan 60 menit yang menuduh mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush memiliki mental yang lemah pada Perang Vietnam. Jadi disampaikan bahwa Bush itu disersi dan mengabaikan perintah untuk ujian fisik. Lalu juga ada juga di Amerika itu editor Select Tribune itu dia memecat 2 reporter mereka setelah mendapatkan uang $20.000 dari National Enquirer atas penjualan tabloid yang berkaitan dengan penculikan Elizabeth Smart. Nah, ini yang paling fenomenal pada 2011 karena ini melibatkan taipan media yang terkenal di dunia, yaitu Rupert Murdoch. Jadi ini terjadi kasus pembajakan telepon di Inggris yang melibatkan media News of the World miliknya Rupert Murdoch. Jadi kasus ini terkait dengan skandal pembajakan telepon korban serangan bom di London pada 2005. Nah, skandal ini mengakibatkan tabloid yang berumur 168 tahun itu harus ditutup pada 2011. Bahkan redakturnya Andy Coulson yang juga jubirnya PM Cameron itu divonis 18 bulan penjara, dan wartawan lain yang terlibat dikenai kurungan 6 bulan dan 4 bulan penjara.
Nah, mungkin ini yang baru-baru ini kasus Tempo terkait tim Mawar dan Rusus Sarina. Jadi Tempo menulis dalam laporannya bahwa ada keterlibatan tim Mawar di dalam kerusuhan yang terjadi pada 2019 tersebut. Nah, pada kasus ini Dewan Pers sudah menyatakan Tempo itu bersalah dan wajib memberikan hak jawabnya pada tim Mawar tersebut atau pihak yang dituduh tersebut. Nah, Dewan Pers beralasan bahwa tim Mawar itu sudah tidak ada dan sudah dibubarkan pada saat reformasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bagaimana 3 wartawan Bodreg yang terlibat pemerasan. Nah, ini biasanya kalau sebelum pandemi itu banyak pergantayangan di hotel-hotel, dia mencari acara-acara, terutama yang di depannya itu dipasang spanduk. Dan apalagi dia kalau menjelang Lebaran itu banyak sekali wartawan Bodreg yang meminta THR ke pejabat-pejabat. Nah, sekali lagi tegaskan bahwa wartawan Bodreg itu bukanlah wartawan. Dia itu tak lain dan bukan adalah pemeras. Karena dia tidak menjalankan fungsi jurnalistik, tidak menjalankan tugas jurnalistiknya. Nah, pada dasarnya itu jurnalisme maupun jurnalis itu melayani publik. Jadi setiap dilema etika di mana reporter atau editor meraih keuntungan pribadi di atas kepentingan masyarakat adalah tindakan jurnalisme yang tidak etis. Nah, ini kode etik jurnalistik itu mengatur itu agar kita menjalankan tugasnya secara etis. Nah, untuk kode etik jurnalistik di Amerika sendiri dimulai pada 1910, tepatnya dikembangkan oleh Asosiasi Pers di Kansas. Baru pada 1923, Canon of Journalism diadopsi oleh Asosiasi Editor Surat Kabar Amerika. Sejak saat itu, profesional organisasi itu membangun kode etiknya sendiri. Jadi masing-masing organisasi profesi itu mulai membangun ada kode etiknya sendiri. Nah, di Inggris misalnya pemberitaan kehidupan pribadi perorangan itu memang lebih disukai karena terdorong dari kondisi di sana, itu memang ada kebebasan untuk mengumumkan surat wasiat, surat warisan, serta kebebasan tentang cara serta terjadinya perceraian di rumah tangga. Makanya pemberitaan kehidupan kerajaan pada era 1970-an hingga 1990-an itu sangat laris. Nah, kalau teman-teman suka nonton serial The Crown di Netflix, itu teman-teman bisa lihat bagaimana kehidupan keluarga kerajaan di Inggris tidak lepas dari paparazzi. Nah, baru pada 1993 pemerintah Inggris mengeluarkan hak pribadi seperti di Prancis. Nah, kita kembali ke etika jurnalistik. Jadi etika jurnalistik itu adalah aplikasi dan evaluasi dari prinsip dan norma yang memandu praktik jurnalisme dengan perhatian khusus pada permasalahan yang paling penting di lapangan. Jadi etika jurnalistik ini dibutuhkan untuk mengkaji apa sih yang harus dilakukan oleh jurnalis dan organisasi berita agar mereka bisa menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, Indonesia sendiri kita memiliki kode etik jurnalistik, tidak hanya ada PWI, tapi juga masing-masing organisasi profesi itu memiliki kode etik jurnalistik. Ada PWI, ada ICSI, ada PFI, ada Aliansi Jurnalis Independen, dan lainnya. Nah, untuk kode etik jurnalistik, itu Dewan Pers sudah mengeluarkan pada 2006. Jadi ada 11 pasal yang berisi tentang kode etik jurnalistik ini. Nah, misalnya pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk.
Independen di sini berarti memberitakan peristiwa atau fakta itu sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian dari pihak lain. Nah, pasal 2 itu yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Cara-cara profesional itu seperti menunjukkan identitas pada narasumber, kita perlihatkan ID card kita hormati hak privasi narasumber, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambil dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang narasumber dan ditampilkan secara berimbang. Jadi kalau pemberitaan kita menyerang seseorang, maka kita harus memuat juga jawaban atau klarifikasi dari orang tersebut. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Ini misalnya untuk korban kekerasan seksual, kekerasan pada anak. Ini kita hormati nih, kita ini tidak menyajikan gambar secara utuh, wajahnya tidak diperlihatkan, suaranya juga disamarkan, dan fotonya kita juga blur. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan itu sebagai karya sendiri. Nah, ini salah satu juga termasuk dalam isu besar pada saat ini, terutama pada era jurnalisme daring ini, di mana wartawan itu berkelompok, memiliki komunitas masing-masing. Ada misalnya wartawan perhubungan, wartawan pendidikan, wartawan budaya, wartawan kesehatan, dan nggak jarang itu hasil liputannya itu saling berbagi. Karena ini juga ditambah lagi dengan target media online itu cukup banyak. Misalnya 10 berita sehari hingga 15 berita sehari. Penggunaan cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ya, misalnya dengan sumber anonim itu diperbolehkan asalkan laporan kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Kita mempunyai bukti yang bisa kita gunakan nantinya jika pemberitaan kita itu sampai ke tingkat persidangan. Nah, dalam hal ini kita dapat melindungi narasumber kita. Kita bisa tidak mengungkapkan siapa yang menjadi narasumber kita. Nah, pasal 3 wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Jadi itu informasi yang kita sajikan itu, berita yang kita sajikan harus betul-betul sudah terverifikasi atau cek dan recheck tentang kebenaran informasi itu. Itu makanya disebut oleh Bill Kovac, hal pertama yang kita lakukan dalam 9 elemen jurnalisme itu adalah verifikasi. Nah, ini harus berimbang, jadi kita berikan ruang atau waktu pemberitaan pada masing-masing pihak secara profesional, proporsional. Dan opini-opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Nah, ini beda misalnya opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Misalnya kita menulis tentang tentang yang opini-opini menghakimi, jadi yang bukan berbasiskan fakta, tapi lebih pada pendapat pribadi kita nih sebagai wartawan. Dan kita juga terapkan asas praduga tak bersalah, adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Jadi begitu misalnya begitu seseorang itu baru diduga terkait kasus korupsi, kita tidak serta-merta harus menduga
langsung mengatakan bahwa mereka itu koruptor. Jadi setelah proses peradilan baru dan menyatakan bersalah, baru kita katakan bahwa itu adalah koruptor. Jadi kita berupaya agar tidak melakukan trial by press. Jadi tidak semerta-merta kita rundung mereka, padahal mereka belum tentu itu bersalah, tapi kita sudah memberikannya label koruptor. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Jadi bohong itu sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tujuan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisannya semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dan dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Nah, pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini sering terjadi seperti ini. Kadang kita lihat bagaimana media abai dan kemudian data-data korban kejahatan susila itu terungkap di media sosial. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena untuk seseorang saja mengaku bahwa ia merupakan korban kejahatan susila, itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa sekali. Jangan lagi kita sebagai media, sebagai jurnalis, menyebarkan informasinya, sehingga identitasnya terungkap, dan kemudian dia mendapat stigma negatif dari masyarakat. Itu kan si itu juga pernah mengalami kasus kejahatan, jadi korban kejahatan seksual. Nah, ini yang harus kita hindari. Untuk itu, kita tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. Biasanya kita tuliskan dengan nama samaran atau inisial yang tidak merujuk pada namanya. Begitu juga untuk anak. Nah, itu ada beberapa tahun yang lalu bagaimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan itu media banyak sekali melakukan pelanggaran kode etik. Ditulis sekolahnya di mana, kelas berapa, rumahnya di mana, terus nama lengkapnya. Itu padahal anak itu meskipun dia bersalah mungkin saat ini karena dia dalam kondisi anak, tapi dia masih memiliki masa depan. Jadi kita harus lindungi anak itu karena dia itu masih mempunyai kemungkinan besar untuk bertobat, untuk mempunyai masa depan yang lebih baik dari saat ini. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima suap. Jadi menyalahgunakan profesi ada tindakan mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi menjadi pengetahuan umum. Dan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Dalam kehidupan jurnalis itu yang paling penting itu adalah kita berupaya untuk tidak menerima suap. Dan suap yang paling banget yang betul-betul kita hindari, gitu. Semua suap itu kita hindari, tapi yang lebih-lebih lagi adalah yang suap agar pemberitaan kita itu tidak dimuat. Dan itu mungkin teman-teman yang biasa jurnalis meliput di KPK sering mengalami hal ini, banyak godaannya terutama untuk suap ini. Nah, pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita itu memiliki hak tolak. Jadi kalau ditanya siapa narasumbernya,
kita wajib melindungi narasumber kita. Terus juga kita ketentuan embargo. Jadi embargo itu adalah penundaan penguatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan dari narasumber. Misalnya press release ini di embargo sampai pukul sekian. Maka kita tidak boleh memuatnya sebelum pukul yang sudah disepakati. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Dan off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Jadi sebelumnya itu narasumber harus menyatakan bahwa informasinya itu adalah off the record. Jadi kalau udah mendengar kata-kata off the record, teman-teman sebagai jurnalis tidak boleh menuliskan informasi tersebut dalam pemberitaan. Itu hanya digunakan untuk pengetahuan teman-teman saja. Nah, pasal 8 itu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, ini teman-teman perlu diwaspadai, perlu diperhatikan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap teman-teman yang difabel. Difabel karena bagaimanapun jangan sampai pemberitaan kita itu menyakitkan hati orang lain. Lagi pula kalau ngomong-ngomong soal difabel, sesungguhnya kita semua ini memiliki masing-masing kekurangan. Nah, pasal 9 wartawan Indonesia itu wajib menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Jadi kita hormati tuh hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Jadi kehidupan pribadi adalah segi kehidupan seseorang dan keluarganya selainnya terkait dengan kepentingan publik. Nah, terkadang sekarang kita lihat banyak pemberitaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik, tapi karena clickbait, karena media online itu terutama itu membutuhkan view, membutuhkan banyak klik agar menaikkan rating. Nah, mau nggak mau kemudian ditulis kehidupan pribadi. Contohnya kehidupan pribadi Nagita dan Raffi Ahmad, apa pentingnya bagi kepentingan publik? Hanya bikin publik menjadi iri dan kesenjangan sosial kita semakin menganga lebar. Nah, pasal 10 itu wartawan Indonesia perlu segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf pada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Nah, terkadang wartawan itu manusia biasa, jadi terkadang ada kesalahan dalam mendengar, dalam pemberitaan, itu merupakan hal biasa. Yang penting teman-teman meminta maaf, terus kemudian meralat, bahkan kalau ini bisa di take down beritanya. Dan permintaan maaf dari media bisa disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Nah, pasal 11 wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi kita itu memberikan hak jawab nih terhadap orang yang nggak setuju dengan pemberitaan kita, dengan penulisan kita. Nah, itu dia bisa diberikan hak jawab. Itu adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi ini wajib dimuat oleh media bersangkutan. Dan kedua ada hak koreksi. Jadi hak setiap individu untuk membetulkan. Jadi kalau ada informasi yang keliru pada pemberitaan, nah itu seorang tersebut memiliki hak untuk koreksi. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Nah, itu untuk kode etik jurnalistik.
Nah, itu kita berlanjut ke hak publik. Jadi hak publik itu hak publik untuk mengetahui informasi. Jadi menurut Godwin tahun 83, jadi publik itu memiliki hak untuk mengetahui apa yang pemerintah lakukan dan pers mewakili publik dalam mencari tahu hal itu. Misalnya kan pemerintah dibiayai semuanya jalannya pemerintahan itu melalui pajak rakyat dan publik memiliki hak untuk mencari tahu untuk apa saja sih uang mereka, pajak mereka digunakan dan dalam hal ini pers turut mewakili publik. Sementara Barney tahun 86 berpendapat bahwa hak untuk mengetahui adalah komponen dasar dari masyarakat partisipatif. Jadi agar keputusan sosial yang cerdas secara konsisten dapat dibuat, informasi memadai kepada individu itu menghasilkan kesadaran yang lebih besar. Jadi fungsi pers itu dalam implementasi hak publik adalah hak publik menyiratkan tanggung jawab untuk mengetahui pada banyak kasus. Hak untuk mengumpulkan dan mendiseminasikan informasi menyiratkan tanggung jawab bagi media. Hal ini dikarenakan jurnalis memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan lebih banyak kontrol atas apa yang dipublikasikan. Kekuatan media untuk membentuk dan mempengaruhi wacana publik menjadi pilihan informasi dan penyajiannya memberikan tanggung jawab tambahan pada jurnalis dan organisasi media. Nah, yang ini berikutnya adalah hak privasi. Jadi privasi atau privacy merupakan peluang menciptakan kesendirian. Untuk mewujudkan itu, biasanya manusia memanipulasi nih ruang baik secara fisik, misalnya nutup pintu kamar, menutup wajah dengan koran, menutup wajah dengan masker, dengan topi, perilaku sosial, misalnya jangan diganggu konsentrasi lagi bekerja. Terus juga secara psikis, yang mana seseorang membentuk dunia privasi secara psikologis atau yang dikenal dengan istilah autis. Hak ini diatur dalam Undang-Undang 1945 meskipun secara implisit. Jadi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, pelanggaran privasi ini macam-macam, ada intrusi, itu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal atau pribadi seseorang tanpa diundang. Contohnya tadi misalnya manjat di atas pohon untuk melihat bagaimana sosok artis itu di rumahnya. Terus juga public disclosure, yaitu public disclosure embracing private fact, itu penyebarluasan informasi atau fakta yang memalukan tentang diri seseorang, dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun gambar. Lalu ada juga publicity with place someone false light in the public eye. Jadi yang publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Lalu ada appropriation of name and likeness, yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau kita lihat bagaimana di Inggris misalnya seperti yang kita contohkan tadi, bagaimana pemberitaan tentang keluarga kerajaan Inggris itu besar-besaran pada era 1970 hingga 1990-an, sampai kemudian pemerintah yang mengeluarkan undang-undang hak pribadi. Jadi seharusnya wartawan itu dapat memberitakan privasi seorang ketika hal tersebut ada kaitannya dengan publik. Adapun kehidupan pribadi berkaitan dengan publik ialah tindakan dari pejabat publik. Lalu kemudian ada anggota DPR, misalnya anggota DPR, dia memiliki hobi koleksi motor besar. Nah, dalam hal ini publik itu perlu tahu apakah hobi yang dilakukannya itu menggunakan uang pribadi atau menggunakan biaya negara. Misalnya pejabat pelesiran ke keluar kota, atau ke luar negeri. Nah, apakah dia menggunakan uang pribadi ataukah menggunakan uang negara?
Jadi privasi itu sebenarnya harus dijaga. Ini gunanya untuk apa? Untuk kepentingan pribadi seseorang tersebut. Jadi privasi itu memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia. Kedua, privasi dapat melindungi dari cacian, ejekan orang lain. Ketiga, privasi dapat mengontrol reputasi seseorang. Nah, semakin banyak orang tahu tentang kita, maka semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Dan privasi merupakan perangkat dari berlangsungnya interaksi sosial. Nah, ini kita lihat bagaimana saat meninggalnya Ashraf Sinclair, media itu memberitakan meninggalnya Ashraf itu dari segala aspek, sehingga sampai-sampai BCL tidak memiliki privasi lagi. Dan ini juga disoroti oleh para peneliti media. Nah, ini kita harus tahu saat kita memberitakan soal hak privasi seseorang, apakah ini ada untungnya sih bagi publik? Kalau nggak ada untungnya bagi publik, untuk apa gitu? Misalnya seorang pejabat bermewah-mewahan, apakah ini privasi atau tidak? Nah, dia akan menjadi hak publik saat karena publik ingin mengetahui apakah mewah-mewahannya itu apakah menggunakan uang negara atau uang dari hasil pencariannya sendiri. Nah, jangan sampai kita sebagai wartawan itu melanggar hak privasi narasumber. Nah, memang kalau kita lihat di Amerika, misalnya seseorang artis itu biasa dibuntuti oleh paparazzi, tapi hanya sampai di depan rumahnya saja. Tapi begitu masuk ke ruang privasi, maka itu tidak lagi dibuntuti. Jika ada yang masih membuntuti menggunakan tali panjang, itu biasanya di istilahnya dicela karena itu melakukan perbuatan yang tidak beretika. Oke, teman-teman, saya kira cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.